as someone yang dibully aku bisa relate gitu, karena dari SD, SMP, SMA kayaknya aku kena terus deh. Aku tuh orangnya kayak cuek banget, kayak nggak peduliin orang, tapi pas masuk ke dunia sosial jadi bingung kan, is this people pleasing? Yeah. Sorry, atau ini adalah social skills? Apa sih yang orang belum tahu tentang Baris? Halo Ibun kesayangan di Tentang Anak, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena ini adalah podcast pertama dari Tentang Anak. Dan tentunya hari spesial perlu datang tamu yang spesial. Di sini kita sudah ada dua tamu yang sangat spesial, ada Dr. Mesti Aryo Tejo, SPA NPH. Panjang gelarnya ya Bu. Seperti yang Ibun tahu ya, Dok Mes ini dokter kesayangan kita, CEO dari Tentang Anak dan juga ibu dari 2 putra. Sampingnya ada Mbak Grace Eugenia Samewe, MA Empathy. Emang gini ya, gelarnya harusnya panjang-panjang ya kalau mau masuk Tentang Anak ya. Grace ini merupakan psikolog anak yang menjadi lead dari tim expert yang ada di Tentang Anak. Thank you banget udah mau bersedia untuk ngobrol-ngobrol santai kita. Thank you, moderator saya. Dan halo Ibun semuanya, senang ketemu di podcast pertama Tentang Anak. Oke, mungkin sebenarnya kalau Ibun di Tentang Anak udah sering lah ya ketemu wajah Mbak Mesti, Mbak Grace gitu. Sudah sering diedukasi juga oleh Mbak Mesti sama Mbak Grace. Tapi mungkin sore ini lebih pengen mengenal lebih dalam lagi sih Mbak Mesti dan Mbak Grace, kayak siapa sih Mbak Mesti ini di balik sosoknya yang cantik dan Grace ini di balik kepintarannya ini, kayak who are they gitu. Jadi kayaknya sebelum kita seru membahas yang lainnya, I wanna start with a very simple question. Mungkin aku start dari Grace dulu deh. Grace, apa yang membentuk Grace sampai menjadi Grace yang sekarang? Panjang pertama aja udah sedih banget. Saya sebenarnya ada banyak, tapi mungkin pengalaman aku raised by a village, mungkin itu kali ya. Jadi aku tuh cukup unik masa kecilnya. Aku lahir di Jakarta, tapi karena usia aku sama kokokku tuh cuma beda 13 bulan, jadi akhirnya aku ke Medan. Di Medan tuh tinggal sama kakekku sama nenekku. Jadi growing up tuh aku tuh deket banget sama kakekku. Ini semua dari maternal family, jadi kayak kakekku, tanteku. Jadi bener-bener tuh serumah tuh selalu bukan cuma yang kayak my mom, my brother and myself, tapi pasti ada tante, ada kakek, ada om, dan mereka tuh pasti punya kontribusi yang berbeda growing up gitu. Bener-bener definitionnya by the feeling ya. Iya, maksudnya kan kayak ya kalau lumrahnya gitu, bentuk keluarga itu ada papa, mama, anak gitu, and kita absorb everything from our parents, of course impacted by everything else, tapi main kontributornya kan dari situ. But in your case, actually sama kakek nenek, om tante juga. Om tante, iya. How was the experience for you? And kenapa menurut Grace itu yang membuat Grace jadi diri Grace yang sekarang? Growing up sebenarnya fine-fine aja, karena mungkin dari kecil udah kayak gitu, and I was very loved especially by my grandpa gitu. Jadi sebenarnya growing up oke-oke aja sampai pas udah sekolah teman-teman lain mulai kepo. Nah mungkin di situ ya ada kayak questions yang kayak gitu-gitu, but I think it was pretty normal. Tapi sebenarnya mungkin jadi kayak fun gitu karena in a way, jadi akhirnya aku punya banyak masa kecil dengan orang yang berbeda, dan itu membuat aku jadi yang kayak oh orang tuh emang beda-beda, orang tuh kayak di show care sama love dengan cara mereka masing-masing gitu. Jadi kayak itu yang bikin aku bisa appreciate those differences. And ini menarik banget sih, karena kan banyak banget kadang Ibun curhat, aduh gimana nih tinggal sama misalnya eyamnya, aturannya beda, anakku jadi bingung. Nah itu nggak Grace alamin ya berarti, kayak katanya kalau sama banyak keluarga jadi bingung gitu karena aturannya beda. Nah mungkin waktu masih kecil nggak terlalu ingat, tapi kayaknya growing up pas udah agak gede tuh jadi kayak aku tahu nih, oh kalau misalnya sama my grandpa this is how I'm supposed to act gitu. Kalau sama mamaku sukanya kayak gini gitu, tapi itu berdasarkan my memory ya gitu. Tapi jadi buat aku sih ya sih lebih ke malahan ya jadi tahu kalau orang tuh bisa beda-beda, jadi mungkin lebih lebih adjusting gitu ya ke situasi yang beda-beda. Tapi sebenarnya iya sih, growing up menurutku ini jadi kayak something that I'm grateful for.
Dan akhirnya aku pengen pay things forward gitu, karena aku akhirnya pas udah agak gede aku mikir, sebagai anak-anak kan aku nggak bisa milih mau tinggal di mana sama siapa gitu kan. Jadinya ya dengan aku punya pengalaman ini, ya maybe I can do more and and become that one village yang bisa impact other people, tapi dengan mungkin cara yang lebih profesional gitu sekarang dengan sekolah. Jadi ada influence-nya. Nah, mungkin sekarang aku beralih sedikit ke Mbak Mesti. Dari balik kesuksesan Mbak Mesti dan segala talentanya, with everything that you have gitu ya. Menurut Mbak Mesti, what makes you you? Menarik ya, ketika Ica nanya ini, langsung terngiang-ngiang di kepalaku tuh mamaku. And mamaku tuh bilang, kamu jangan kayak mama ya. Itu yang selalu aku ingat. Jangan kayak mama, jangan kayak mama. You will grow up better. Kayak kamu harus berprestasi, kamu harus mandiri. Itu yang selalu mamaku sampaikan gitu. Jadi kayak kamu harus mandiri, kamu nggak boleh bergantung sama siapa-siapa gitu. Jadi mungkin dari situ itu kali ya, jadi tertanam terus aku harus apalagi nih, apalagi yang bisa aku kerjakan, berkarya apalagi. Mamaku bilang kayak selalu bantu orang. Ingat, jadi mamaku tuh sampai sekarang tuh masih WhatsApp aku dan kakak adikku gitu kayak udah nyumbang belum minggu ini, udah jangan lupa ya sedekah, berbagi. Jadi mamaku tuh dari kecil emang selalu ke anak-anaknya tuh yang pertama harus mandiri, yang kedua bantu orang gitu. Jadi itu yang selalu di kepalaku, apalagi yang aku bisa kerjakan untuk bantu orang lain. Mungkin itu sih yang aku kok ingat banget. Kan pasti banyak nih ibu-ibu tuh yang juga penasaran kalau mau anaknya kayak dokter Kali, kalau Pasti lebih baik. gimana caranya ya gitu. Nah, pasti tuh pada pengen tahu didikannya tuh caranya gimana. Ada nggak sih kayak distinct lessons yang diajarin sama orang tua Mbak Mesti dan Mbak Grace yang melekat banget sampai sekarang, mungkin yang membentuk etos kerjanya atau besarnya bermimpi gitu? Ya again, karena aku deket banget kan sama kakekku, jadi ya mungkin dari kakekku juga udah artinya udah lebih dewasa ya Ca waktu itu. Banyak banget sih sebenarnya hal yang diajarin gitu ya, tapi kalau dia itu yang aku paling ingat itu yang pertama tuh ya pokoknya dan dia suka banget pakai peribahasa. Jadi salah satu peribahasa dia tuh kalau orang buat yang jahat, kamu tuh tulisnya di pasir aja gitu, karena nanti kalau ada wave-nya datang kan airnya hilang tuh kehapus. Cuma kalau orang baik, kamu terus nulis di batu biar kamu tuh ingat gitu. Dan itu satu hal yang aku ingat sih sampai sekarang. Dan itu kayaknya mungkin along the way, walaupun I felt that I was okay growing up gitu ya, tapi kan nggak dipungkiri kayaknya mungkin ada hal-hal friction and all that, especially regarding with people gitu. Itu sih satu hal yang kayaknya aku jadi belajar, oh ya udah akhirnya ya nobody's perfect. Baper. Iya gitu, belajar untuk nggak baper. Tapi ya gara-gara itu sih salah satu yang diajarin dari kecil tuh itu. Jadi ya kayak ingat kebaikan orang, tapi kalau ada orang yang salah ya udahlah, kita akan move on, harus move on gitu. Wow. Itu thank you Kak. Iya. Kan aku Mbak Mesti sudah siap menjaga Mbak Mesti. Apa ya, kalau aku mungkin kembali lagi kayak papaku tuh, jadi aku dari kecil tuh suka banget belajar sih Ca gitu. Emang suka aja, suka matematik, suka akademik, tapi papa mamaku tuh in contrary tuh kayak ini mama capek dia lihat kamu belajar mulu gitu. Atau papaku, nggak perlu kok ranking 1, nggak perlu kok paling pinter di sekolah, yang penting kamu bisa punya banyak teman, kamu bisa sosialisasi, kamu punya banyak network, itu yang penting banget. Jadi itu yang selalu papaku tuh tanemin dari kecil gitu, kayak how we need to have so many friends from different society to get different perspective gitu. Kayak aku merasa itu satu hal yang menurutku aku beruntung, jadi lumayan bisa balance lah. In a way aku suka akademik tapi aku juga tetap bisa kolaborasi, misalnya mau buat tentang anak aku langsung nelfon Grace, gimana nih, aku kan dokter anak, tapi kan nggak semua tentang anak tuh dokter anak gitu. Kayak ada soal psikologi anak, itu kan bukan kompetensi aku, mau nggak kita bikin sama-sama gitu. In a way, ya aku merasa di kehidupan ini tuh kita nggak bisa sendiri dan butuh banyak kerja sama banyak pihak. Dan flexibility itu yang aku rasa cukup membawa sampai sekarang sih. Wow.
again sangat terlihat nyata. Karena kan again ya, kamu juga lumayan cukup di publik ya, maksudnya dari sebelum tentang anak, you went through modeling and menjadi brand ambassador sana sini gitu. Maksudnya you are a well known figure lah di Indonesia. Tapi apa sih yang orang belum tahu tentang Mbak Resti? Yang orang belum tahu, tapi mungkin Ica obviously tahu ya. Aku sebenarnya kaku ya, kikuk gitu loh. Jadi kayak untuk aku sebenarnya komunikasi sama orang atau di pekerjaan gitu, aku harus ngomong sama family gitu. Aku tuh kayak harus sangat butuh effort untuk bisa communicate dengan baik gitu. Karena sebenarnya ini bisa kembali lagi sih ke flashback lagi ke masa kecil gitu. Mungkin karena papaku kan dulu didikannya kakeknya tuh tentara gitu. Jadi semua tuh lebih banyak kayak papa bilang A, ya A gitu. Jadi hampir belum terjadi diskusi yang dua arah. Kalau menurut Mesti gimana? What do you think is best for you gitu? Always kayak mungkin papa knows what best for you kayak gitu. Jadi ketika aku dewasa, aku merasa aku tuh cukup kesulitan gitu kadang how to communicate kayak effectively with other people sih, mungkin gitu. Tapi kalau kayak bikin reels gitu kan soal lancar ya, itu ngomong sendiri ke kamera bisa cut, bisa ngulang gitu. Tapi in the real life kayak I find it pretty hard to communicate with other people. Understand. Menarik sih. Nah, tadi kan Mbak Messi sempat share juga tuh kalau didikannya papa yang Mbak Messi itu mendidikan tentara gitu kan, and it's quite a top down approach gitu. Aku pengen sedikit diskusi sih ya tentang ini sama Grace juga gitu, karena I feel like di Indonesia memang ya mungkin karena generasi kita gitu ya, kayak orang tua kita emang didikannya masih one way banget dengan culture yang ada, dan aku personally grow up to be people pleaser gitu. It's very hard for me to say no. I always feel kayak aku tuh responsible for making other people happy gitu. Jadi ada nggak sih di sini yang merasa kalau Mbak Grace atau Mbak Messi juga people pleaser gitu? Dulu sih, tapi sejak aku kuliah kayaknya aku enggak kayak gitu. Like what changed? Karena udah capek kayaknya. Kayak capek, kayak I need to say no, kalau enggak aku tepar gitu, tewas gitu. Kalau di kedokteran kan mungkin banyak yang tahu juga ya, lumayan juga tentara gitu loh, kayak mesti kerja gini sekarang ya, pokoknya sekarang gitu. Kayak misalnya kayak gitu. Tapi ya Indian aku kalau kerja semua sekarang nggak bisa, kayak bener. Aku bahkan kayak waktu aku sekolah spesialis tuh aku konseling juga ke psikiater gitu, kayak wah tough banget ya life as a resident gitu. Kayak ya di situ aku mulai belajar bahwa aku harus punya boundaries gitu dengan orang lain. Kayak aku berani nanya kayak, ya kenapa, please let me know, please tell me kenapa gue harus ngerjain ini sekarang dan bukan minggu depan, karena misalnya deadline-nya minggu depan, akhirnya aku bisa push back gitu. Tapi akhirnya juga pasti ada kayak omongan, oh Mesti itu berani banget ya, kayak gitu tuh pasti ada. Tapi ya in the end kayaknya harus acceptance bahwa kita nggak bisa perfect dan menyenangkan semua orang gitu loh. Mungkin kayak dulu mungkin aku orang ngomong aku terlalu mikirin banget, kayak oh emang iya ya aku kayak gitu. Misalnya apa ya, kayak dari kecil tuh moto hidupku tuh aku tuh maunya tuh lurus-lurus aja gitu loh, kayak aku percaya kalau aku udah berusaha sebaik mungkin, mau nanti hasilnya, resultnya jelek ya berarti emang udah jalannya kayak gitu, dan I can move on bahwa I'll do my best in every way, in everything gitu. Kalau aku jalannya belok-belok, aku ketika gagal aku mestinya gue gini ya, mestinya gue gitu, ngerti kan? Jadi ketika aku berusaha emang sebaik itu, pokoknya I don't want to hurt other people, aku mau pokoknya belajar yang baik gitu, bahkan nyontek nggak mau misalnya. Banyak juga yang ngomong kayak so perfect banget sih lo, kayak pencitraan banget sih lo, kayak gitu. Dulu tuh kayak sedih gitu, kayak tapi akhirnya kerasa sekarang sih bahwa oh in the end kalau kita selalu berusaha yang terbaik atau berbuat baik, ternyata ada ya nanti di ujung hasil baiknya tuh kita akan merasakan juga gitu. Grace, aku mau nanya, karena berani ini bisa
di-perceive as something good and something bad. Alias kayak berani membangkang quote unquote gitu kan. Kayak kembali ke, dan kalau kita tadi touch about people pleasing gitu, itu kan sebenarnya with fear ya. Kayak and the absence of courage itself gitu loh. Ketika kita tuh mau continuously please people tapi enggak. Karena kita takut being mungkin dimarahin, atau takut being rejected, atau takut upset other people gitu. Kayak menurut Chris, how do we help people get out of it? Atau bahkan mungkin buat bunda-bunda di sini gitu yang punya anak-anak, how do we teach them dari kecil untuk bisa belajar berani tadi kayak Mbak Mesti. Jadi nggak nunggu sampai udah kuliah dulu baru bisa berani gitu. Dari kecil gimana sih caranya? Iya, jadi sebenarnya kalau tentang sosial tuh menarik ya, Cha sama Mes, karena maksudnya kayak kita itu kan biasanya, maksudnya kita akan terjun ke dunia sosial dan kita pasti mau bisa beradaptasi gitu kan, dan beradaptasi itu involve a lot of things, dimana mungkin sampai kita kadang-kadang keterusan, akhirnya malah kita jadi people pleaser tadi itu, karena maksudnya kayak kalau nggak ada sama sekali kan juga in a way kita tuh kan social with other people, pasti kan kita mau nyaman gitu kan, dan apakah itu artinya definisinya tuh sampai people pleasing itu gitu. Sebenarnya sih ya idealnya kan artinya dicoba dari kecil gitu kali ya, mungkin yang kayak tadi itu diajarin kayak mungkin kalau kita lihat dari pengalaman Messi gitu ya, mungkin dari kecil kita tanya anaknya juga gitu, iya menurut kamu kayak gimana, tapi kan bukan berarti mereka yang decide everything juga, karena kita tahu kan anak-anak tuh nggak bisa make every decision gitu, jadi mungkin itu bisa diterapkan dari kecil, tapi kembali nih nanti pas udah semakin socialize, setiap lingkungan sosial tuh punya ekspektasi yang berbeda, punya cara main yang berbeda, nah itu kan pasti harus tetap adapt lagi gitu kan. Dan kalau aku sendiri lebih yang itu sih, kayak aku tuh orangnya kayak cuek banget, kayak nggak peduliin orang, tapi pas masuk ke dunia sosial jadi bingung kan, is this people pleasing? Sorry, atau ini adalah social skills yang sebenarnya I have to learn and grow in gitu loh. Emang anak itu harus terus belajar adaptasi gitu, Possibility ya. Iya. dalam. Jadi Tergantung konteks. Tergantung konteks, iya betul. ya ngomong-ngomong ini juga sih ekstrem ke kanan gitu, berani membangkang, and sometimes kalau aku baca-baca gitu ya netizen kalau banyak kasus sekarang tuh anak membuli gitu, karena katanya tuh anaknya terlalu berani, karena sudah terlalu terbiasa dia mendapatkan apa yang dia mau, dia jadinya quote unquote seenaknya gitu. Kayak what's your thought on that? Kalau saya nggak bisa relate ya dengan yang bully, tapi memang kalau dari segi research gimana anak bisa jadi seseorang yang as a bully atau dia narcissistic tuh dari hasil parenting yang permissive, bener nggak Grace? Jadi orang tuanya tadi kayak Ica bilang at one point terlalu memuji, terlalu anaknya tuh yang terbaik, kayak anakku udah bisa ya, anakku bisa itu gitu, atau anaknya mau apa semua diturutin kayak gitu. Tapi as someone yang dibully aku bisa relate gitu, karena dari SD, SMP, SMA kayaknya aku kena terus deh gitu. Jadi kenapa setelah aku baca-baca lagi, ternyata target yang menjadi orang yang dibully adalah orang yang satu terlihat berbeda gitu dibanding yang lain. Misalnya dia terlalu awkward, kayak aku tuh dulu waktu kecil, mungkin orang juga nggak banyak tahu, kayak aku TK SD itu aku penyendiri banget gitu loh, kayak yang nunduk terus kayak takut aja gitu sama lingkungan lain. Jadi kan itu memberi sinyal kepada para bully bahwa wah ini target yang tepat nih yang bisa dibully gitu. Jadi kalau dari segi ilmu kesehatan anak, ya kita harus membangun confidence di anak kita itu sih gitu, bahwa jadi para bully itu nggak melihat dia sebagai target yang enak untuk dibully gitu. Kamu pernah dibully? Aku kayaknya dari SD sampai kuliah sih. Pernah sih. Kayak SD tuh aku inget banget aku marah-marahin sama kakak kelas gitu, karena rambutku ada warna merahnya gitu. Terus SMP itu karena aku gemuk, dan itu kan mungkin usia puber, teenager gitu. Terus
aku tuh beratnya 70-an kilo gitu, terus selalu matang gitu. Jadi pas belajar olahraga mau timbang kayak raksasa yang kayak gitu. Terus kerasa banget peer pressure-nya tuh waktu SMP, kayak teman-temannya tuh hanya mau main segeng tuh misalnya yang cantik-cantik aja atau yang populer-populer aja gitu loh. Jadi ya ada geng-gengan kayak gitu. Nah terus pas aku baru mulai kurus gitu, terus tiba-tiba diajak main kayak gitu loh. Jadi social apa ya kayak gitu-gitu lumayan bikin kaget gitu. Ya masih banyak lah. Tapi ya, Thank you for sharing. Pasti nggak ada yang nyangka sih. Iya, kayak gitu aja nggak nyangka. iya. Aku pernah inget banget aku lagi umroh kayak pesawatku didoain jatuh gitu. Hah? Serius kayak. Ya, jadi tapi itu pasti aku kayak Grace kali ya, kayak ketika orang jahat pasir tuh lewat aja gitu. Tapi somehow kejadian-kejadian ini tuh masih lumayan aku ingat gitu. Kadang orang yang melakukan itu ke aku kayak sekarang tuh kayak biasa aja tuh, Mas tolong ini dong, kerjain ini yuk apa sama, tapi kayak aku kayak suka berandai-andai nih orang inget nggak ya dulu kayak gini sama gue gitu. Tapi biasanya kalau bully gitu nggak inget ya. Bisa jadi mereka nggak sadar kan. Tapi nggak tahu sih, aku pernah dengar juga bahwa orang yang ngebully itu biasanya dia dulunya pernah dibully. Kayak it's their kayak bukan revenge ya, tapi kayak outlet gitu, karena mereka dulunya oppress jadi kayak mengopres other lain gitu. Kayak what do you think about that thing, guys? Iya, kalau kita lihat kalau kita balik ke teori kan kayak misalnya nih, biasanya kayak kalau nyamuk kata Ica, mungkin gara-gara di rumahnya dia misalnya dibully sama orang yang lebih dewasa gitu kan, dan kayak tadi Pesi bilang juga biasanya kan, jadi di bullying itu biasanya tuh ada perbedaan di power gitu. Jadinya ya di rumah dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, tapi kan mungkin dia harus vent it out gitu. Akhirnya dia malah melakukan hal yang sama tapi ke istilahnya korban yang emang lebih powerless daripada dia gitu. Jadi bisa jadi kayak gitu. Dan juga bullying itu, karena bullying itu biasanya tuh ada involve pain aspeknya. Jadi maksudnya kayak dia tahu kalau dia ngelakuin itu bakal painful buat orangnya. Jadi ya bisa aja mungkin gara-gara ya tadi itu sih outletting apa yang dirasain tapi nggak bisa di situasi waktu dia dibully, akhirnya dia displace kalau bahasa psikologinya ke target-target yang lebih gampang lah gitu, atau lebih aman untuk dilakuin. Jadi gini, tapi mungkin orang mikirnya kayak nggak sinkron gitu kali ya guys. Kayak kamu takutan, tapi di satu sisi kan akademis itu kan juga tantangan ya. Kayak untuk bisa melalui ujian, untuk bisa kayak get accepted di Columbia University and then valedictorian, itu kan nggak with hardship gitu. Tapi kayak how do you push yourself through it gitu. Atau jangan-jangan kamu malah senang sebenarnya ya ujian-ujian gitu ya. Iya, sebenarnya kalau iya senang. Suka. Ya Allah. Iya, kayaknya kita hobinya mirip-mirip deh, kayak belajar. Paling kenapa kan orangnya diem ya, pasti kan sukanya lebih yang kayak gitu ya, Mas, baca buku, belajar Diajak gitu. makan nggak mau. Aku tuh bisa relate banget sama Grace sebenarnya. Oh ya ampun, kalian pinang dibelah dulu. Itu ya konsepnya ya. Oke. Jadi ujian itu senang. Kalau anak lain ujian males, kamu malah pengen ujian. Iya, aku senang kalau ujian dulu gitu. Luar biasa ya. Gimana tuh sih caranya? Kenapa kamu bisa senang ujian dan senang tantangan? Itu kan berarti kamu berani dong. Iya. Jadi makanya menurutku orang-orang di sekitar tuh sangat penting gitu. Dan ya tentunya kalau sebagai anak-anak kan selain di rumah juga di sekolah gitu ya. Jadinya ada sih guru-guru yang nggak oke, tapi biasanya kan kita ingat guru-guru yang inspiring gitu. Jadi pokoknya ya dari dulu suka sih belajar gitu ya. Terus aku pernah dapat guru, terus dia yang kayak bilang, walaupun kamu pintar, tapi coba deh kepalin tangan kamu, dan ternyata tuh ilmu kamu tuh cuma masih segini doang. Padahal lihat dunia ini tuh gede banget, jadi tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan sama semua yang ada di dunia. Makanya sebenarnya kalau aku tuh lebih yang kayak suka belajar, suka itu, tapi lebih gara-gara yang tadi itu I wanna know more, I wanna grow gitu. Oke. Dan di sini aku agak melihat ada kesamaan antara kalian berdua lagi, terlepas dari demen ujian dan senang belajar. Tapi tadi keywordnya itu Grace bilang kayak I keep wanting to know more, I wanna learn more gitu, which is something yang kayak Mbak Mesti is well known for. Dan semua talenta kamu kan. Kayak Bener. you play the harp, you play the piano, you Karena play the itu aku nggak tahu aku maunya apa, Cak. tapi kamu mencari tahu. Iya, aku mencari tahu. Tapi
aku mencari tahu itu simply karena aku belum benar-benar tahu aku sukanya apa, karena tadi ya mungkin waktu kecilnya belum dieksplor bahwa oh Mesty itu sukanya ini, karena mungkin top down gitu. Jadi ketika aku melakukan sesuatu, bosen gue mau coba yang lain. Jadi kesannya aku tuh bisa banyak hal, padahal sebenarnya karena aku coba A, aku bosen nggak suka gitu, aku coba B, hingga pada akhirnya ternyata aku baru tahu aku sukanya apa benar-benar itu ya setelah aku 30 tahun itu, 32 tahun akhirnya aku jadi dokter anak dan buat tentang anak. I think ini baru pertama kali aku baru tahu kayak oh this is what I'm very passionate about gitu. Kayak mungkin di pencarian yang panjang itu dan ya midlife crisis gitu ya kayak Pun terkadang kepo gitu. Misalnya kayak aku lagi sama Grace, and lagi bercanda, kenapa gitu ini apa no gitu kayak about everything, right? Jadi dan menurut aku sebenarnya again karena culture bapak ibu Indonesia, at least our sistem pendidikan ya kayaknya is very one way kan. Maksudnya anak tuh dari kecil diajarin pokoknya ini warnanya merah telan, padahal warnanya orange bisa jadi. Jadi anak tuh nggak diajarin untuk kayak kenapa merah, bukankah orange gitu. Maksudnya kayak those kind of thinking yang menurut aku tuh terkadang, at least for me growing up, was something that was hard. Sampai akhirnya aku tuh sekolah ke luar negeri dan aku merasa gila semua orang tuh nanya mulu gitu loh. kayak beneran curious. Curious banget. Maksudnya walaupun aku tuh dalam hati aku itu kan pertanyaan yang pengen gue tanyain, tapi gue tuh terlalu takut untuk tanya gitu loh. Dan aku tuh merasa both of you itu have the courage to ask everything gitu. Dan rasa ingin tahu itu tuh dari mana sih gitu. Kayak growing up, is that something that mungkin papa kamu kah yang selalu ngasih tahu gitu, kayak mesti bertanya gitu atau Justru aku tuh memang makin curious dan mungkin kamu melihatnya curious banget tuh emang sejak di tentang anak gitu. Kayak bener-bener I love what I'm doing, kayak aku pingin tahu sampai detail-detailnya karena aku passionate banget di situ. Nah dari situ jadi aku menyimpulkan bahwa oh aku tahu rasa anakku itu bisa terus berkembang dan terus bisa menjalani hidup adalah dengan dia punya curiosity gitu. Karena sebelumnya aku tuh juga bingung, Mes lo ngajari too many things menurut aku. Mungkin orang juga banyak yang nanya, ini Mesty mau ngapain sih, main musik, jadi model gitu. Itu simply memang aku belum tahu aku mau ngapain gitu loh, Ca. itu proses Pencarian tahu gitu, proses pencarian tahu kanan kiri dicoba-coba semua. Makanya aku tuh selalu bilang ke orang kayak, if you don't know what to do, kayak kan nggak semua orang privilege sudah tahu sukanya apa dari mereka kecil ya, kayak ada yang clueless juga kayak aku. Ya udah jalanin aja yang kamu di depan mata tuh sebaik-baiknya, nanti somewhere kayak one time kamu bisa ketemu apa yang benar pengen kamu jalanin. Nah dari pengalaman aku ini makanya aku benar pengen ngajarin anakku tuh dari kecil tuh udah selalu question things. Aku dulu juga kayak Ica, kayak misalnya aku ikut forum gitu kayak apalah youth forum gitu, aku pasti yang pendiam, gak pernah nanya. Ikut terus cuma for the sake, oh Mesty ikut forum loh gitu. Tapi di dalamnya aku dapat apa, I cannot remember exactly gitu. Tapi ketika kita punya ada cause yang emang kita peduli, ternyata kita tuh bisa ngulik dalam banget. Aku tuh jujur waktu di rumah sakit aja ya, Ca, kayak ini jam 3 kapan ya, gue mau pulang gitu. Kayak, oh ternyata emang fashionku bukan jadi yang setiap hari dengan rutinitas di rumah sakit jam 5 subuh sampai 3 sore gitu. Ternyata aku ketika ngerjain tentang anak, udah malam nggak rasa gitu. Bahkan aku yang harusnya top diri aku gitu. Jadi, dan aku. Jadi kayak baru tahu bahwa ternyata kalau kita being honest to ourselves itu yang kadang susah. Tadi karena mungkin ada sense of people pleaser, kayak kalau aku ngerjain ini orang mikirnya apa ya, kalau ini apa. Tapi ketika kita be honest to ourselves, apa sih yang beneran kita suka dan pengen kita kerjain, itu pasti akan bisa kita channel ke sesuatu yang bermanfaat juga. Dan ya kita enjoy mengerjakan. Jadi kayak do what you love, menurut aku tuh nggak klise, itu bener banget. Karena dengan lo melakukan hal yang lo sukai, impact-nya tuh akan banyak banget dibanding lo harus mengerjakan sesuatu tapi ya karena ya ini gue harus kerja gitu. Dan aku selalu membiasakan anak tuh untuk keep asking why sih, dengan kata Grace. Jadi soalnya
kalian bilang, aku suka banget main mobil-mobilan. Aku kan selalu tanya, kenapa suka main mobil-mobilan? Iya, seru, rodanya berputar. Oh, kira-kira gimana caranya rodanya berputar? Jadi aku akan terus bertanya, men-challenge anakku sampai, oh iya aku belum tahu ya jawabannya, aku harus cari tahu nih gitu. Jadi kayak dimulai dari hal sederhana kayak gitu sih. Kalau Grace gimana? Apa yang menurut Grace membuild curiosity-nya Grace yang sangat tinggi juga ketika sudah menjadi Grace yang sekarang? Sebenarnya kayaknya kan semua orang itu born curious sebenarnya. Cuma emang ya mungkin gara-gara jam dan zaman dulu gitu kali ya, ada kebanyakan nanya kita pusing disuruh berhenti nanya misalnya yang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kayak kalau dari kecil, mungkin kalau aku bisa trace back aku kecil, aku tuh orangnya kan visual banget gitu ya. Jadinya mungkin dulu nggak sebanyak sekarang, tapi dulu ada kayak komik, dulu ada movies gitu ya. Jadi mungkin contohnya aja, kenapa akhirnya aku pengen ke Ivy League lah gitu misalnya. Itu pertama sebenarnya pas masih kecil banget tuh aku baca komik tentang Helen Keller. Apa dia? Iya kan? Isabel Gangster. Iya kan? Sekitar ada tuh apa nih? Iya, dan aku kan yang kayak, wah aku kayaknya lebih terberkati karena kan dia akhirnya punya her own issue in life, tapi dia tetap bisa loh kayak gitu. Dan tapi di sisi lain juga dari rumah tuh aku juga dapat challenge kayak misal mamaku, ya udah kalau kamu pergi ke sana harus ke sekolah yang bagus, nggak boleh yang biasa aja gitu, kayak gitu. Dan kalau misalnya tapi kenapa akhirnya kayak Columbia itu sebenarnya lebih gara-gara aku nonton Gossip Girl. Benar-benar. Iya, dan aku kan belum pernah ke US sebelumnya, Ca. Jadi mamaku yang kayak kalau mau ke sana, karena kan mamaku tuh yang kayak kiblat deket-deket lah Australia gitu kan. Katanya kalau main jauh harus yang bagus, kalau nggak boleh ngapain gitu. Jadi sebenarnya curiosity-nya akhirnya mungkin lebih kayak dari diri kita sendiri, tapi lingkungan juga sih. In one way or the other, makanya kayak tadi echoing Messi mungkin yang bisa aku tambahkan juga adalah the process sih. Sometimes kita tuh cuma nyari hasilnya kan. Padahal sebenarnya the process of finding the answers, the process of asking itu tuh banyak banget sebenarnya hal-hal lain tuh juga yang bisa di-cultivate. Yang akhirnya ternyata anaknya juga jadi nemu, oh ternyata bisa loh kayak gini atau bisa loh kayak gitu kan. Jadinya I think a lot of things baik dari diri maupun dari lingkungan sih. Sama berkaca dari jawaban Grace kayak terinspirasi dari tontonan. Kayak aku juga suka matematika, suka baca buku gara-gara nonton Matilda. Jadi ini membuat aku conscious banget terhadap pilihan tontonan anak-anakku sih. Karena kadang orang tua nggak sadar bahwa ternyata tontonan itu menginfluence anaknya lebih dari hal lain gitu. Dan lebih dari yang dibayangkan, kirain anak nonton mah nonton aja gitu, ternyata sampai memotivasi based on Helen Keller dan based on Matilda ini untuk mencari kalian yang sekarang gitu. Nggak mungkin orang tua kalian nggak tahu juga. Nggak tahu. Dan yang ini the moment that they gave you that comic book or that movie, it inspires you. Iya, bahkan aku mau main piano itu gara-gara nonton It Takes Two. Tahu nggak ada bagian si Tahu. dia mau main piano terus mainnya bohong. Chopin. Itu. Oh wow. Nah, apakah karena itu, karena kalian terinspirasi itu dari media-media yang kalian exposed from to create products for kids? Iya, jadi tadi sebagai orang tua aku conscious banget dan memperhatikan banget anakku baca apa, nonton apa gitu. Ketika aku pingin membacakan buku ke anakku, aku pingin buku yang bernilai-nilai positif dan relevan dengan keseharian anak Indonesia, dengan anak Indonesia. Waktu itu menemukannya aku merasa cukup sulit, Cak. Gitu. Jadi dari situ, ya sudahlah kita coba bikin buku sendiri gitu. Sama Grace, ayo kita bikin buku gitu. Akhirnya ya dari situ muncullah buku-buku seri Sikap Baik gitu tentang anak. Makanya kalau kita lihat buku-buku terbitan tentang anak yang kami kerjakan bersama, pasti ada pesan positifnya atau ada hal baik apa sih yang bisa diambil dari sini. Karena sebegitunya kami juga terinfluence dari media gitu, dari tontonan, bacaan, seri tokoh dunia gitu. Jadi ya itu sih. Iya, karena memang anak ternyata kan setelah kita tahu ternyata tuh anak tuh emang semuanya tuh konkret dulu. Makanya kenapa action speaks louder than words gitu ya. Jadi mungkin juga orang tua kita tuh kan juga bukan cuma ngomong, tapi mereka juga act it out gitu. Jadi menurutku tuh penting banget. Dan mungkin satu, kalau tadi kita ngomongin tentang courage, jadinya sebenarnya bikin buku itu juga something yang
bukannya nggak pernah kepikiran ya, tapi nggak pernah berani kalau bikin sendiri. Makanya waktu Messi ngajak, dan kita tahu semua Messi itu siapa ya kan, aku kayak oke, aku ada temennya, jadi aku mau. Jadi itu salah satu courageous act aku juga. Nah, terus tadi kan Mbak Messi bilang karena kesulitan nih untuk mencari buku-buku yang menanamkan nilai-nilai positif atau karakter-karakter baik untuk anak gitu. Tapi kalau menurut Mbak Mesti, karakter apa sih yang paling penting untuk ditanamkan ke anak-anak kecil ini untuk Grace mungkin anakmu nanti? Apa sih? Kalau aku balik lagi ke yang kita diskusi tadi, curiosity sih. Karena tadi menurutku itu akan menjadi bekal si anak untuk hidup di kedepannya. Misalnya aku udah nggak ada, dengan bermodal curiosity, dia mencari tahu, melihat ada masalah, mencari solusinya, ya aku rasa dia bisa survive dengan itu. Karena dia curious, dia bisa mencari jawabannya dan mengaplikasikan jawabannya. Itu modal utama yang menurutku penting banget untuk anak tentunya. Curiosity. Kalau Grace? Iya, jadi kalau aku juga merasa itu hal yang sama sih, curious itu, karena kayak tadi ya mungkin kalau kayak tujuan ujian cuma buat nilai bagus atau buat ranking, it will end one day gitu. Nah, tetapi kan kita tetap harus Kayak bagian tertohok gitu. Harus menjalani ini. iya gitu kan, what if nggak ada motivation yang dari luar, artinya kan everything harus dari diri kita sendiri dulu, karena situation may change, tapi ya makanya dari diri kita sendiri kita harus tetap bisa gimana cara kita bisa tetap grow optimal, do things secara optimal gitu ya, harus ada curiosity yang kita pengen tahu dari diri kitanya gitu, dan bukan gara-gara lingkungan yang di luar. Luar biasa memang ya kakak-kakak di sini sekalian. Sedikit motivasinya mungkin dari Grace dulu. Kenapa sih pengen bikin buku tentang courage sama curiosity buat anak-anak Indonesia? Iya, nah jadinya mungkin nambahin dari tadi yang Messi udah explain, kan kita melihat dari needs gitu kan, nah tapi ya kembali kita ingin buku ini juga mungkin menjadi part of the village dari anak-anak Indonesia gitu. Nah tapi gimana nih kita mastiin kita tuh village-nya yang nggak error gitu ya. Jadi ada bersyukurnya dengan kita dengan expertise, pengalaman profesional gitu, kita punya ilmu-ilmu dan teori-teori yang bisa diterapkan dalam pembuatan bukunya gitu. Nah, jadi bagi Aibun, nggak tahu yang udah tahu apa belum, tapi kita punya buku seri-seri yang sebelumnya juga kan gitu. Dan salah satu yang tentang yang awal banget yang tadi Messi udah sempat mention terkait dengan terima kasih, itu adalah seri sikap baik gitu. Nah, lalu waktu itu karena ada Teh Giu juga yang terlibat, kita juga diskusikan, oh habis seri sikap baik apalagi nih, karena kan anak tuh harus grow terus kan, dan pasti semuanya tuh ada tahapannya. Jadi akhirnya oh ya udah habis sikap baik, udah ada kita kenalin emosi, udah ada belajar tentang beberapa hal yang perlu dibelajari, sekarang kita ngomongin tentang karakter baik gitu. Dan yang pertama dipilih adalah courage dan curiosity, dan alasannya mungkin bisa banyak ya, dari Messi, dari Tete, dari aku gitu. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin lebih yang kayak satu ya tadi itu sih kayak apakah courageous itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek gitu kan. Padahal sebenarnya juga yang kayak bukan cuma what-nya tapi kan how-nya gitu. Jadi misalnya kita courageous bukan berarti kita harus mengumpat atau kita harus yang kayak rebel sampai kayak gimana gitu. Jadi hopefully ini bisa menginspirasi, dan curiosity ya gara-gara mungkin kita juga ya sebagai anak-anak tuh kita curious banget gitu, dan kita merasa itu yang penting, jadinya dua judul ini dululah yang kita buat gitu. Kalau dari aku waktu itu perspektifnya kayak Jadi gitu. semua bukunya tuh based on perkembangan anak juga ya? Gitu kalau tadi yang ceritain. Karena kalau aku notice nih dari sekilas bukunya gitu ya, kayak kalau yang buku seri sikap baik, by the way aku baca semuanya, dan menurut aku thank you banget, aku on behalf of Aibun di sini, aku yakin yang sudah sangat terbantu dengan buku-buku ini. Kayak anakku tuh umurnya 3,5 tahun, dan kemarin itu di sekolah dia dapat award. Karena aku bukan Mami Kiasu, aku kayak dia tuh being awarded for something that I'm very proud of. Karena dia bilangnya Mr. Courteous, meaning dia itu selalu say sorry, thank you, please, and always sharing with his friends. And he always use nice words when talking to others. And I Kayak mamanya sih. I really believe itu tuh karena buku-buku yang aku bacain dari bayi gitu. Dan itu buku-buku tentang anak itu no joke gitu, kayak aku beneran bacain dari dia baru lahir. Dan ketika dia udah 3,5 tahun, yang mungkin secara development socialnya juga udah jauh dibanding sekarang, aku sangat-sangat merasakan manfaatnya gitu. Jadi thank you banget sama Grace, and aku excited banget nih makanya ketika mau launching
buku yang Courage Curiosity ini. Dan aku tuh kayak agak-agak penasaran karena bentuknya kayaknya anak-anaknya ini tuh udah agak beda sama yang sebelumnya gitu. Tadi kan Grace selalu cerita katanya sesuai perkembangan anak. Apa sih yang beda gitu? Apakah mereka benar sudah mendewasa dari yang sebelumnya? Udah lebih gede kali ya umurnya gitu, iya. Kayaknya sekarang udah umur 5 kali ya, sekitar 5 tahun lah gitu. lucu banget. Ini namanya siapa sih by the way? Namanya Suara. Oh, Suara. Kalau yang ini? Aluna. Oh, Suara Aluna. Aibun buat yang belum tahu ya. Aluna, ini Suara. Oke. Dan and what's different this time? Kan tadi kan Grace bilang yang sebelumnya sikap baik, kalau ini karakter baik. Apa sih yang beda? Dok Mas mungkin bisa ceritain. Yang membedakan pertama mungkin kalau di buku-buku ini ilustrasinya sih ya kayak kelihatan banget very advanced, luar biasa buat Mbak Bella. Jadi kita dari buku pertama bareng Mbak Bella ya, dan bisa kelihatan kita sama-sama tumbuh bersama gitu. Dan di sini benar-benar sebenarnya mirip sama yang sikap baik, bahwa di sini kayak banyak contoh curiosity dan contoh courage gitu. Tapi ini lebih ke karakter gitu, bagaimana anak tuh termotivasi untuk memiliki keingintahuan yang tinggi. Dan kenapa yang satunya berdampingan adalah courage? Karena sebenarnya kalau tanpa courage, kadang kita untuk menghidupkan curiosity kita juga susah. Gitu. Dalam arti misalnya, sebenarnya aku sukanya tuh pengen nguliknya soal social media gitu, soal kok bikin konten tentang anak, tapi nanti apa kata orang gitu, kok dokter Mesti nggak praktek di rumah sakit misalnya gitu. Kalau aku nggak ada courage, I can be different, aku nggak akan ngejalanin my curiosity juga gitu. Jadi saling melengkapi antara courage dan curiosity. Wow, deep sekali. Tapi aku nggak pernah sih mikirin these are intinya something that parallelly itu have to exist gitu ya. Karena kayak courage tanpa curiosity ya itu tadi bisa jadi oblivious gitu to your surroundings gitu. Karena emang kita courage tapi semaunya kita aja gitu. Tapi with curiosity you start to question kenapa orang ini begini, why kayak gini, kenapa harus kayak gini gitu. Meanwhile curiosity kayak tadi mungkin banyak yang merasa dari kecil banyak pertanyaan tapi nggak berani mengembangkan atau bahkan take a step in doing that. So I'm very excited to read this for my son. Jadi ini ceritanya tentang Aluna dan Suara sehari-hari gitu ya? Iya betul. Jadi kayak setting di mana mereka mengalami kejadian yang menuntut mereka untuk berani dan curious juga. Ini ilustrasinya cakep banget. Kelihatan nggak ya di kamera? Bagus banget. Beda banget ya sama yang sebelumnya ya? Iya, yang filmnya kan simple banget dan sangat color block. Jadi emang sesuai perkembangan anak sih, kayak mungkin karena bukunya yang ngerjain bareng psikolog anak, dokter anak, Montessorian. Jadi kita lihat kalau anak umur bayi sampai 3 tahun tuh sukanya yang kayak apa? Oh, warnanya kontras, nggak terlalu banyak objeknya fokus satu gitu. Kalau 3,5 tahun, oh udah bisa mulai bernalar tentang social scene gitu. Jadi lebih kompleks dan menarik. Memang sih cocok untuk anak sekitar usia prasekolah. Lebih besar juga ya ini. Actually tulisannya bilingual book. Oh iya. Kenapa bilingual? Bukankah takut speech delay, cenah gitu? Kayak maksudnya kan banyak mitos-mitos yang ngajarin kayak baiknya satu bahasa aja gitu. Kenapa mengeluarkan buku dalam 2 bahasa? Ini menarik banget loh, Cak. Bahkan di negara semaju Amerika pun ini dibahas sama AAP bahwa masih banyak dokter anak yang percaya mitos yang salah itu, bahwa bilingual bikin speech delay. Padahal bilingual dari bayi itu bermanfaat banget untuk anaknya punya fleksibilitas kognitif yang lebih baik gitu, kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik gitu. Karena perkembangan bahasa itu paling pesat bahkan di tahun pertama kehidupan gitu. Jadi kalau mulainya nanti aja udah gede udah lancar bahasa Indonesia, ya lebih telat gitu dibanding dari awal. Dan speech delay tidak disebabkan oleh bicara bilingual, itu sudah confirm. Wow, jadi confirm ya, Ibun nggak usah ragu lagi.
actually secepat mungkin mengajarkan anak untuk bilingual justru membantu. Selama perkembangannya memang sesuai usianya. Oh, Jadi oke. kalau misalnya ternyata anaknya ada speech delay yang sudah terdeteksi dini, ya mungkin satu bahasa dulu. Dan sebenarnya Aibun bisa cek gratis di aplikasi tentang anak apakah anaknya ini ada delay atau enggak, dan nggak perlu nunggu 2 tahun. Oh. Jadi dari 3 bulan tuh kita udah bisa screening bahasanya udah sesuai atau belum, 6 bulan udah sesuai apa belum. Nah itu semua gratis dan cepet banget, cuman Ada 3 screeningnya, Dok? Ada, gratis dan bentar banget, nggak nyampe 5 menit. Wow. Oke, didn't know that. Oke, paling aku ada beberapa pertanyaan dari audience, cuman karena waktu kita sudah terbatas, aku coba share yang paling banyak ditanya. Ibu-ibu tuh di sini banyak banget yang ngerasain hal yang sama, kegalauan dalam bringing up their kids gitu ya. Bagaimana sih Dovmes dan Mbak Grace cara untuk ngajarin keberanian dan rasa ingin tahu tanpa kebablasan, dan mereka nggak tahu mulainya dari mana, kapan harus dimulai, dan bagaimana caranya? Kalau aku dari yang aku praktekin sehari-hari mungkin ya sebagai ibu dan dari ilmu dokter anakku adalah harus membuka komunikasi sih sama anak setiap hari. Tapi pertanyaannya jangan template, gimana sekolah tadi gitu. Kayak orang tua pasti nanya, how school today, how school today. Anak bosen nggak mau jawab gitu. Tapi kita bisa pertanyaannya tuh variatif gitu. Misalnya kayak, di sekolah hari ini si Zaidan bicara apa sama kamu, atau apa hal positif yang teman kamu lakukan, ada nggak yang bikin kamu kesel di sekolah hari ini gitu. Jadi mulai dari berbicara hal tersebut, kemudian aku selalu merutinkan baca buku sih sama anakku dari bayi gitu. Tadi karena aku pengen tertanamkan sikap baik, tapi yang konkret itu kan harus ada visualnya, makanya bertahap dari baby baru lahir pakai softbook gitu untuk menstimulasi tummy time juga, buku sikap baik. Nah sekarang naik umurnya kita bacain buku yang bersifat courage juga. Apa sih courage? Kan kalau anak dengar kamu harus berani apa sih gitu kan. Jadi kita harus jelasin sesuatu secara konkret dan ada contohnya. Anak tuh kalau nggak usah anak, dewasa aja kalau misalnya aku edukasi, iya makan MPASI menu lengkap gitu kan, pasti ibunya nanya menu lengkap tuh apa sih dok gitu kan. Jadi anak pun juga seperti itu. Berani tuh seperti apa ya, paling gampang dari buku contoh gitu. Oke. Kalau aku coba summarize tadi, build the habit of asking questions juga, dimulai dari orang tuanya sehari-hari menanyakan how's their day, tapi dengan pertanyaan yang berbeda-beda, supaya mereka juga jadi mikir gitu ya, kayak dalam kesehariannya. Dan melalui buku, media yang salah satu media yang paling efektif ya, kalau menurut aku Dan sih. paling dianjurkan ya. Oh, dianjurkan ya? Iya, bahkan dari AAP itu menganjurkan baca buku tuh sejak bayi. Baru lahir tuh udah langsung baca buku. Bahkan AAP bilang baby registry, kalau kita bikin kan list yang hadiah yang kita pingin, katanya mintalah buku dari buku. Gitu, menarik banget. Itu tapi dari literally anak bayi baru lahir gitu, kayak bacain buku gitu. Iya, dari bayi baru lahir, misal sambil mau diboboin, sambil tummy time. Kan bayi baru lahir harus tummy time ya, nggak nunggu 3 bulan gitu untuk perkembangan motornya. Sambil dia tummy time yang bikin dia betah apa? Ya ada buku di depannya. Seringkali orang tua bilang, dok bayi saya nggak betah nih tummy time, nangis terus, akhirnya sampai gede nggak mau tummy time, merangkak juga nggak mau. Ya simply karena orang tuanya tummy time naruh aja gitu. Padahal dia harus distimulasi, ditaruh bukunya ada kacanya misalnya, diskusi. Aku ada satu pertanyaan terakhir. Apa sih yang pengen disampaikan ke Messi kecil? You're doing good. Kayak you're always, as long as you're trying to do well and also be kind to other people, you've done enough gitu. Kayak mungkin itu ya, kayak aku tuh suka ngerasa kurang terus, maka aku pengen bilang bahwa sebenarnya cukup kok gitu, as long as you do your best every day, be curious every day, be courageous gitu. Kayak ya udah, you're okay, you're doing good. Itu sih kayaknya yang aku kebayang banget gitu. Itu sih.
mengandung bawang, agak pengen nangis nih. Jadi berasa ngomong ke aku kecil. Terima kasih Dok Mes. Oke, Chris sudah siap? Dah. Ya, kalau dari aku juga mungkin, ya kurang lebih take your time. Ya, keep on asking and be courageous even when you need to wait for the answer. Gitu kali ya. Wow, keren banget. Thank you banget untuk waktunya Dok Mesti dan Mbak Joyce untuk sore hari ini. Super duper inspiratif dan healingnya buat aku juga. Thank you. Buat Aibun kesayangan, jadi buku dari tentang anak ini sudah launching, bisa langsung dibeli aja di Favors kesayangan atau toko offline kesayangan. Jangan lupa nge-like dan subscribe video ini. Sampai kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Thank you. Thank you. Males banget.